Pada aspek pengadaan semai ini dilakukan pada persemaian yang berasal dari Kebun Pangkas yang terletak di KPH Banyumas Barat, BKPH Rawa Timur, RPH Ujung Manik. Kemudian luas persemaian yang digunakan adalah 0,18 hektar. Total luas dari keseluruhan persemaian adalah 0,90 hektar. Nah, persemaian yang ada di BKPH Rawa Timur ini tergolong persemaian sentral dan permanen. Kebun Pangkas ini letaknya bersebelahan dengan persemaian Stek Pucuk. Kebun Pangkas ini dibangun pada tahun 2016 dengan jarak tanam 1 kali 1 meter dan luas area sebesar 0,5 hektar dengan pembagian luasan klon meliputi 0,25 hektar untuk klon 71, selanjutnya 0,125 hektar untuk klon 69, kemudian 0,0625 untuk klon 39 dan 25. Menurut Puslitbang, dari 4 klon yang diberikan memiliki kualitas yang baik semua, baik dari produksi daun maupun minyak yang dihasilkan. Kemudian total pohon induk yang terdapat di Kebun Pangkas itu sebanyak 4.000 pohon induk. Data yang diamati di Kebun Pangkas antara lain pengambilan data berupa tinggi, diameter, kondisi, kesehatan pohon, pemeliharaan Kebun Pangkas, produksi yang dihasilkan dari Kebun Pangkas, kondisi pucuk yang digunakan sebagai materi stek pucuk, dan juga permasalahan lain yang ada di Kebun Pangkas. Untuk kaum muda sendiri, kami melakukan pengamatan pada tanggal 29 Desember tahun 2021. Kami melakukan pengamatan pada kaum muda yang terletak pada petak 48 RPH Cilacap dengan tahun tanam 2019. Pada petak ini, kami melakukan pengamatan pada 3 aspek. Yang pertama, pemeliharaan hutan tanaman. Yang kedua, perlindungan dan kesehatan hutan, dan yang ketiga adalah perlindungan tapak. Kami melakukan pengamatan secara langsung dengan melakukan wawancara dan juga pengambilan data sekunder. Dari hasil yang sudah kami dapat di lapangan, diketahui pada petak 48 terdapat 13 individu pohon yang terserang kerusakan daun berupa sunburn maupun bercak daun. Selain itu, terdapat juga 5 individu yang tercekik gulma dan 3 individu yang mengalami luka terbuka. Kemudian, untuk aspek pemeliharaan hutan tanaman, kami lakukan dengan membuat petak ukur bujur sangkar dengan ukuran 50 x 50 meter. Selanjutnya, untuk aspek perlindungan tapak, kami melakukan pembuatan profil tanah, analisis sifat tanah, dan juga pengamatan kondisi permukaan tanah. Kemudian untuk pengamatan pada KU sedang dilakukan pada tanggal 31 Desember tahun 2021. KU sedang yang kami amati terletak di petak 47 RPH Cilacap dengan tahun tanam 2008 dan jarak tanam 3 x 2 meter. Kami melakukan pengamatan pada 3 aspek. Pertama adalah pemeliharaan hutan tanaman, kedua perlindungan dan kesehatan hutan, dan yang ketiga adalah perlindungan tapak. Kami mengambil data secara langsung di lapangan dan juga melakukan wawancara bersama Pak Kursat selaku mandor. Pada peta ukur yang telah kami buat, ditemukan ada 48 pohon kayu putih yang ditanam dengan sistem tumpang sari yang dipadukan dengan tanaman kacang tanah. Kegiatan pemeliharaan hutan yang dilakukan meliputi pemabatan tumbuhan bawah, pendangiran, dan pemupukan. Diketahui dari 48 pohon yang kami amati, terdapat 6 pohon yang mengalami kematian cabang, 2 pohon yang mengalami batang patah, dan 3 pohon dengan kerusakan daun, yaitu terkena sunburn. Untuk aspek perlindungan tapak dilakukan dengan mengamati kondisi tanah, pembuatan profil tanah, dan juga analisis sifat tanah. Pada KU tua, kami melakukan pengamatan pada tanggal 3 Januari tahun 2021. Kami melakukan pengamatan pada KU tua yang letaknya terdapat pada petak 49 BKPH Rawa Timur, KPH Banyumas Barat. Pada KU tua, tahun tanaman kayu putih yaitu 2001 dan masih menggunakan bibit lokal. Kami membuat PU 50 x 50 dan menginventarisasi pohon yang terdapat di dalam PU. Kami melakukan pengamatan pemeliharaan tanaman, perlindungan dan kesehatan hutan, dan perlindungan tapak. Pada KU tua,
tanahnya sangat becek karena tanaman kayu putih di sana ditanam pada galengan persawahan. Di sana dilakukan tumpang sari dengan tanaman padi. Sebelum ditanami kayu putih pada lokasi tersebut, ditanami tanaman mahoni, lalu terjadi pembalakan sehingga dirombak lalu ditanami kayu putih pada tahun 2001. Pada KU tua didapati beberapa tanaman yang terkena sunburn dan mati.